Presiden Jokowi baru aja nih mengeluhkan minimnya jumlah dokter spesialis Indonesia yang menyebabkan para pasien memilih untuk berobat ke luar negeri. Presiden bilang, berdasarkan informasi yang dia terima, hampir 2 juta masyarakat Indonesia masih pergi berobat ke luar negeri. Presiden tidak bilang angka 2 juta itu per tahun atau akumulatif selama ini. Kayaknya sih itu jumlah keseluruhan ya. Tapi kalaupun itu bukan per tahun, tetap saja tuh angkanya besar. Kata Presiden, 2 juta pasien itu pergi ke Jepang, Amerika Serikat, dan juga beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Dan kalau dikonversikan jadi rupiah, angkanya sangat signifikan. Menurut Presiden, sebanyak 165 triliun devisa negara hilang karena itu. Tapi Presiden bukan cuma mengeluh. Dia menilai pilihan warga Indonesia untuk berobat ke luar negeri antara lain disebabkan kurangnya jumlah dokter spesialis di Indonesia. Karena itu, kata Presiden, salah satu hal yang harus dilakukan adalah memperbanyak dokter spesialis. Harus ada upaya untuk mempermudah pendidikan dokter spesialis. Presiden minta Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan memperbanyak dan mempermudah pendidikan dokter spesialis. Apa yang dikatakan Presiden ini memang sudah menjadi kepedulian sejak lama. Dan efek dari kurangnya dokter spesialis ini bukan cuma pada berbondong-bondongnya kaum mampu untuk berobat ke luar negeri. Efeknya juga terasa langsung pada masyarakat menengah ke bawah, apalagi yang tinggal bukan di kota-kota besar. Tanpa dokter spesialis, pelayanan kesehatan terhadap mereka tidak optimal. Masalahnya, melahirkan dokter spesialis di Indonesia ini sama sekali tidak mudah. Di satu sisi memang ada persoalan mahalnya membuat lembaga pendidikan kedokteran spesialis yang berkualitas, tapi di sisi lain ada soal rumitnya prosedur yang harus dilalui dokter untuk menjadi spesialis. Dan dalam hal ini, Ikatan Dokter Indonesia dianggap punya peran besar dalam mempersulit lahirnya dokter-dokter spesialis. Sebenarnya saat ini DPR sedang bersiap-siap mengesahkan RUU Kesehatan baru yang diharapkan akan dapat mengatasi benang kusut birokrasi yang berbelit-belit dalam melahirkan dokter spesialis. Diharapkan revisi Undang-Undang Kesehatan ini akan bisa disahkan pada rapat paripurna DPR berikutnya. Tapi, proses pengesahan Undang-Undang Kesehatan ini terus mengalami perlawanan terutama dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Revisi Undang-Undang Kesehatan ini memang progresif. Para perancangnya berusaha mempermudah proses menjadi dokter dan dokter spesialis yang boleh buka praktek. Di Indonesia ini jumlah dokter sebetulnya tidak sedikit loh. Jumlah dokter yang tersedia di Indonesia sekitar 270.000. Tapi nggak semua bisa praktek. Yang bisa praktek hanya 140.000. Sementara yang tidak bisa praktek 130.000. Ini kenapa? Karena kesulitan untuk memperoleh surat tanda registrasi dan surat izin praktek atau SIP. Yang mengeluarkan STR adalah Konsil Kedokteran. Saat ini STR harus diperpanjang 5 tahun sekali dan mahal. STR dianggap diperlukan untuk menunjukkan seseorang dokter punya kualifikasi untuk melakukan tindakan sebagai dokter. Selanjutnya, dokter itu diharuskan punya surat izin praktek. Untuk memperoleh SIP, dokter itu harus memiliki STR, tempat praktek dan rekomendasi dari IDI. Nah, untuk memperoleh rekomendasi IDI ini, dokter harus memenuhi banyak aturan yang ngada-ngada. Dan seperti biasa, ruwet aturannya, menyebabkan para calon dokter harus mengeluarkan biaya yang besar. Ada pungutan liar atau pula semacam aturan tidak tertulis bahwa mereka harus mengikuti seminar-seminar berbiaya mahal untuk menunjukkan dia itu calon dokter yang serius mempelajari ilmunya. Nah, ini yang akan dicoba dihilangkan dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru. Prosesnya itu akan dipermudah. Surat tanda registrasi atau STR akan berlaku seumur hidup, gratis, dan bisa diperoleh secara online. Izin praktek pun akan dikembalikan ke negara. Begitu juga dengan proses dokter spesialis. Ada dugaan selama ini terjadi diskriminasi bagi calon dokter spesialis di Indonesia. Akhirnya jumlah lulusannya terbatas dan tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat. Dalam proses menjadi dokter spesialis juga ada soal senioritas. Para dokter junior dalam rangka memperoleh spesialis harus mendampingi dokter senior di bidang tertentu. Celakanya, banyak dokter senior yang senang membuli dan mempersulit dokter-dokter juniornya itu. Sang junior sulit untuk melawan karena dia membutuhkan rekomendasi dari dokter seniornya. Dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru, proses menjadi dokter spesialis akan dikembalikan ke negara dan dibuat lebih mudah dan lebih transparan. Kalau ini diwujudkan, bukan saja jumlah dokter spesialis akan meningkat. Animo dokter untuk menjadi spesialis pun diharapkan juga tumbuh.
Kalau undang-undang kesehatan ini bisa diterapkan, seharusnya sebagian dari masalah yang menghambat lahirnya dokter-dokter spesialis baru akan teratasi. Terus, kenapa ID menolaknya? Nampaknya yang menjadi sumber masalah keberatan mereka adalah dicabutnya monopoli otoritas yang dimiliki ID dan Konsil Kedokteran selama ini dalam proses pemberian izin bagi dokter dan dokter spesialis. Dalam RUU ini, peran ID dalam penerbitan rekomendasi terhadap dokter baru dan surat tanda registrasi memang dihilangkan. Menurut ID, apa yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan baru itu akan melahirkan dokter-dokter yang tidak berkualitas. Menurut ID, praktek dokter seharusnya tidak dipermudah begitu saja. Rekomendasi ID tetap diperlukan. STR juga seharusnya tidak berlaku seumur hidup, melainkan harus dievaluasi setiap 5 tahun sekali. ID bilang mereka khawatir bila proses diabaikan, kualitas dokter di Indonesia akan menurun dan membahayakan kesehatan masyarakat. Kritik terhadap sikap ID ini juga sudah nyaring terdengar. Memang umumnya dokter di Indonesia memilih diam. Mereka mungkin khawatir kalau misalnya ID bersuara, peluang mereka untuk berpraktik di Indonesia akan menipis atau hilang. Tapi ada dokter asal Indonesia yang sangat tajam mengkritik sikap ID. Namanya Dr. Tony Setiabudi, seorang ahli bedah ortopedi di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Melalui video-videonya, dia mengecam memonopoli ID sebagai masalah yang menghambat perkembangan dunia kesehatan di Indonesia. Dia mempertanyakan, posisi ID sebagai organisasi profesi punya power yang begitu besar dalam menentukan siapa yang boleh praktek dan siapa yang tidak boleh praktek sebagai dokter. Menurutnya ini adalah sebuah keanehan yang sangat luar biasa jika didengar oleh orang Singapura. Tony menganggap penolakan ID terhadap lahirnya undang-undang kesehatan yang baru dilandasi niat untuk mempertahankan kekuasaan dan penghasilan para pimpinan ID. Dengan sinis, Tony menyebut apa yang dilakukan ID adalah sebuah dagelan yang lucu, yang kalau dijual seperti sinetron pun nggak akan laku. Pernyataan Tony ini sudah mendapat jawaban balik dari ID, yang menuduh Tony menebarkan fitnah kepada ID dan mencampuri kebijakan kesehatan Indonesia. Terlepas dari mana yang benar, bagi kita tentu yang terpenting adalah pelayanan kesehatan di Indonesia bisa terus meningkat. ID harus bisa menunjukkan bahwa mereka bukan biang masalah. Mudah-mudahan harapan Presiden Jokowi bisa diwujudkan. Ini bukan sekedar soal penghematan devisa negara kok, tapi terutama juga kualitas kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Saya, Rizka Putri, undur diri.